Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu, amin. Bab 201, situasinya tegang. Saat pria berseragam militer dan kerumunan di belakangnya tiba, seluruh lapangan menjadi sunyi. Tidak jauh dari situ, para pemuda dan sekelompok remaja putri yang sedang menonton memandangnya dengan mata yang sangat tajam. Inilah Frederick Duan, putra tertua dari keluarga Duan yang diakui sebagai pemimpin seluruh generasi muda di kota Jinling. Meskipun ia jarang muncul di lingkaran tuan-tuan Jinling sejak bergabung dengan militer, pengaruhnya lebih besar daripada pengaruhnya Shen Ronghuan dari keluarga Shen dan keluarga Walker. Elliot Walker hanya tinggi tetapi tidak rendah. Pada saat ini, bahkan para tetua di lingkaran lain mulai memperhatikan sisi ini. Tidak mungkin, reputasi Frederick Duan terlalu bagus. Mengesampingkan identitasnya sebagai putra tertua dari keluarga Duan, keluarga terbesar di Provinsi Houston, hanya berbicara tentang kekuatan bela dirinya saja membuat tuan muda Jinling putus asa. Sekarang dia baru berusia 25 tahun, dan telah memasuki tahap akhir kekuatan batin. Bahkan jika dia selangkah lagi dari kesempurnaan besar, dia bahkan memimpin tim khusus pedang tajam di Departemen Militer, telah menghasilkan banyak hal eksploitasi militer, dan telah menjadi pemimpin di kalangan militer Sundari, dan telah mendapatkan reputasi sebagai beruang kekerasan. Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya maju ke depan dan wajah orang-orang yang menonton tampak bersemangat, mereka memandang Aiden dan yang lainnya dengan simpati di mata mereka. Orang-orang ini tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi mereka benar-benar menyinggung maniak berwajah dingin dan kejam ini. Nama Frederick Duan terdengar cukup anggun, dan ia sendiri sangat tampan ketika besar nanti. Namun sebaliknya, ia memiliki kepribadian yang dingin dan kejam. Dikatakan bahwa ia memiliki kecenderungan kekerasan. Dalam kompetisi pasukan khusus, ia mengalahkan 3 prajurit daerah militer Mobei berturut-turut, lawannya terluka parah, dan akhirnya, pedang manusia hujan, keluarga Duan terpancing untuk maju menenangkan ketidakpuasan daerah militer Mobei. Sekarang, jika dia maju, saya khawatir Aiden dan yang lainnya akan bernasib buruk. Apa? Ketika Frederick Duan melihat Aiden tidak menjawab, alisnya yang tajam tiba-tiba terangkat di wajahnya yang dingin, dan perasaan dingin tiba-tiba menyebar. Aku bertanya padamu, apakah kamu bisu? Sombong. Nico tidak peduli siapa dia berani berbicara dengan guru seperti ini, bahkan jika Raja Surga datang. Kamu kurang ajar sekali. Siapa kamu? Kamu berani berbicara dengan kapten seperti ini? Sebelum Frederick Duan dapat berbicara, seorang pria kuat seperti gunung di belakangnya penuh amarah, berteriak keras, dan menamparkan Nico. Shoot! Wajah Nico dingin, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia melihat Aiden di depannya tiba-tiba bergerak. Desir. Semua orang hanya merasakan bayangan buram lewat di depan mata mereka. Boom! Senyuman sinis di wajah pria kuat setinggi 2 meter itu langsung membeku, dan tubuhnya yang seperti gunung terbang seperti karung pasir. Baru setelah tubuhnya jatuh ke tanah, semua orang yang sedikit terkejut kembali sadar. Mereka semua memandang Aiden, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan ekspresi mereka menjadi sangat bersemangat dan rumit. Apakah orang ini benar-benar naga ganas yang dapat dengan mudah mengalahkan anggota tim pasukan khusus Frederick Duan? Aiden tampak acuh tak acuh, memandang pria kuat yang tergeletak di tanah sambil memegangi dadanya dan terengah-engah, dan berkata dengan dingin, lain kali, aku akan membunuhmu. Wajah orang kuat itu jelek, dan matanya penuh rasa tidak percaya dan ketakutan. Dia baru saja dikalahkan bahkan tanpa melihat bagaimana lawannya mengambil tindakan, dan dia bisa merasakan bahwa lawan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatannya yang sebanding dengan tahap tengah kekuatan batin, bahkan kapten mereka Frederick Duan tidak bisa menjatuhkannya begitu saja tanpa mampu melawan. Bukankah ini berarti kekuatan lawan lebih tinggi dari kapten? Memikirkan hal ini, pria kuat itu terkejut di dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap tidak yakin. Bunuh aku. Nak, bicaramu tidak terlalu lembut. Banyak orang yang menginginkan nyawaku, tapi pada akhirnya mereka semua dibunuh olehku. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah, dia meliriknya dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Kau. Cukup. Frederick Duan, yang belum pernah membuat kesepakatan, mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, itu tidak cukup memalukan. Keluar dari sini. Jejak keengganan muncul di mata Tieta, dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara teredam, ya, Kapten. Dia menatap Aiden, mengusap dadanya yang mati rasa, berdiri dan berjalan ke arah Frederick Duan, tidak berkata apa-apa. Frederick Duan menatap Aiden dalam-dalam, dan ada warna yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Dia merendahkan dan berkata dengan ringan sambil berkomentar, kekuatanmu sangat bagus. Pantas saja kamu berani sombong. Kamu bahkan berani memukul anggota keluarga Duanku.
Setelah jeda, dia tiba-tiba mencibir, namun, kekuatan ini bukanlah modal kesombonganmu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Aiden dengan bangga, dan berkata dengan tenang, demi kita berdua sebagai praktisi seni bela diri, biarkan saudaraku pergi dan meminta maaf kepada kami. Aku tidak akan mengejar apapun hari ini. Sebelum Aiden dapat berbicara, Maxwell diliputi amarah dan berkata dengan enggan, saudaraku, bagaimana kamu bisa melepaskannya begitu saja? Dia memandang Aiden dan Nico dengan kebencian di wajahnya dan berkata dengan kejam, mereka memukuli saya seperti ini. Saya pasti akan kembali dengan balas dendam yang berlipat ganda. Saya akan mematahkan tulang mereka dan melumpuhkan mereka dengan tangan saya sendiri. Diam. Wajah Frederick penuh amarah, adik playboy-nya benar-benar dimanjakan oleh keluarganya. Maxwell juga sangat takut pada kakak laki-lakinya, tetapi dia masih tidak yakin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, kamu tidak tahu, orang ini tidak hanya memukuli saya, dia juga mematahkan kaki sepupu Sen sebelumnya. Ini bukan hanya tentang menamparkan wajah keluarga Sen. Ketika Frederick Duan mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dan matanya seperti belati, langsung tertuju pada Aiden. Tapi dia menyipitkan matanya, tapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia bertanya kepada seorang pemuda tampan tidak jauh di belakangnya, Ronghuan, apakah dia orang yang mematahkan lutut sepupu Li Wen? Sen Ronghuan menatap Aiden dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu dia. Frederick menyipitkan matanya dan mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mendengar ini, banyak pemuda dan pemudi yang menonton memandang Aiden lagi, dan mata mereka menjadi sedikit lebih menarik lagi. Ternyata pria ini adalah pria galak yang mematahkan kaki Sen Li Wen. Tak heran jika Maxwell sang iblis di dunia tiba-tiba menemukan masalah dengan pemuda tak dikenal, ternyata pria tersebut adalah pria galak yang tiada taraf. Di kota Jinling, hubungan antara keluarga Sen dan keluarga Duan sangat rumit. Adik perempuan dari kepala keluarga Sen saat ini adalah istri pertama Sen Daoru. Perkembangan awal keluarga Sen sangat bergantung pada ketenaran keluarga Duan. Namun, setelah grup rudal keluarga Sen tumbuh dan berkembang, keluarga Sen selalu menginginkan untuk menyingkirkan kendali keluarga Duan. Namun meski begitu, pada dasarnya hubungan kedua keluarga ini sejahtera sekaligus destruktif. Oleh karena itu, Aiden menyela kaki Sen Li Wen, dalam arti tertentu, dia memprovokasi keluarga Duan. Sepupu Frederick, kamu tidak boleh meremehkan Aiden ini. Dia lebih kuat dari yang kamu kira. Meskipun Sen Ronghuan ingin Frederick Duan memberi pelajaran pada Aiden, dia tidak bisa tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Aiden. Dengan kekuatan Aiden, meski mereka semua hadir bersama, mereka tidak akan pernah bisa menjadi tandingan. Bagaimanapun, dia adalah ahli transformasi di puncak seni bela diri. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata tersebut, jika dia mengatakannya, itu akan terlalu membesar-besarkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsinya sendiri. Jangan khawatir, ketika Frederick Duan mendengar ini, dia tersenyum ringan dan berkata, selama aku di sini, dia tidak akan menimbulkan masalah. Bab 202, Kekuatan Spiral. Ekspresi Sen Ronghuan sedikit berubah dan dia hendak berbicara, tetapi Frederick Duan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan berjalan langsung ke arah Aiden. Setelah melihat Aiden sejenak, warna aneh tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata dengan tenang, saya mendengar dari Ronghuan bahwa kamu cukup bagus. Ayo lakukan ini. Selama kamu bisa bertahan 10 gerakan di bawah tanganku, sepupu Li Wen dan saudara laki-lakiku. Berhenti di situ saja. Setelah jeda, dia menyeringai main-main, namun, saya berjanji sebelumnya bahwa selama kompetisi seni bela diri, pasti akan ada cedera. Jika Anda secara tidak sengaja mematahkan tangan dan kaki Anda oleh saya, maka Anda tidak akan bisa menyalahkan saya. Bagaimana? Apakah kamu berani menerimanya? Pada saat ini, semua orang di kejauhan menunjuk ke arah Aiden dan mereka berdua, dengan ekspresi ketidaksetujuan di wajah mereka. Menurut mereka, tidak peduli seberapa kuat Aiden, apakah dia masih bisa dibandingkan dengan Frederick Duan, pemuda nomor 1 di kota Jinling. Terlebih lagi, keluarga Duan di Houston adalah keluarga seni bela diri berusia seabad dengan fondasi yang kuat dan master bela diri. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Duan, Frederick Duan pasti telah diajar oleh master bela diri, dan kekuatannya pasti tak terduga. Meskipun Aiden tampaknya cukup kuat, jika dia melawannya, dia mungkin akan menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak. Di belakang Aiden, Harun, yang terdiam sepanjang waktu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkeringat deras. Sial, dia sudah tahu kalau bersama dengan Aiden akan menimbulkan masalah besar, tapi dia tidak pernah menyangka kalau dia akan mendapat masalah dengan Frederick Duan segera setelah dia tiba. Dia selalu mendengar tentang pemuda legendaris di kota Jinling ini, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung.
Tanpa diduga, ini pertama kalinya dia melihatnya hari ini, tapi adegannya seperti itu, dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Mengambil napas dalam-dalam, menekan pikiran yang berjatuhan di dalam hatinya, Harun merendahkan suaranya dan berkata, Aiden, ini adalah maniak petarung terkenal di kota Jinling. Dia sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Frederick Duan telah mencapai titik ini, dan jelas dia tidak berniat membiarkan mereka pergi. Sekarang dia bisa menaruh harapannya pada Aiden. Jika dia tidak melihat kekuatan Aiden sebelumnya, dia pasti sudah panik sekarang. Tapi Bailey belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya, setelah mengetahui identitas Frederick Duan, wajahnya menjadi sangat terkejut. Sambil mengertakkan gigi, dia mengumpulkan keberanian, berjalan ke arah Aiden, dan berbisik, Aiden, jangan berjanji padanya bahwa masalah ini terjadi karena aku. Biarkan aku yang menanganinya. Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, Guru Tatum, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Setelah jeda, dia berkata kepada Nico, jaga baik-baik sepupu dan Guru Tatum. Ya. Nico menjawab, memandang Bailey yang masih sedikit khawatir, dan berkata sambil tersenyum, Nona Tatum, jangan khawatir, guru jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Benarkah? Bailey masih sedikit khawatir, tetapi saya baru saja mendengar dari orang lain bahwa Frederick Duan adalah kapten pasukan khusus wilayah militer Houston dan sangat kuat. Apa maksud kapten pasukan khusus? Nico tersenyum tipis dan berkata, Nona Tatum hanya bisa menonton. Frederick Duan ini bahkan tidak bisa menyentuh pakaian guru. Kata-katanya benar-benar membuat marah orang lain yang tidak jauh dari situ. Sialan, anak ini sedang membual dan dia benar-benar tidak masuk angin. Dengan tubuh anak itu, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu menahan 3 jurus Frederick. Huff, kamu benar-benar berani meremehkan kapten, pedang tajam, pasukan khusus wilayah militer Houston. Kamu benar-benar mencari kematian, bahkan jika kamu dipukuli sampai mati, tidak ada salahnya. Orang ini banyak bicara. Saya ingin melihat bagaimana Aiden dipukuli oleh Frederick hingga dia memegangi kepalanya dan memohon ampun. Terutama sekelompok penggemar bodoh Frederick Duan, memandang Aiden dan Nico dengan cibiran dan wajah mengejek, ingin menggigit mereka sampai mati. Di tengah kerumunan, Logan memeluk bahunya dan duduk di bangku, menikmati pijatan dari gadis muda di belakangnya sambil menatap Aiden dan Frederick. Aiden, tidak peduli seberapa bagus kemampuanmu, bukankah kamu akan tetap dipermainkan olehku? Jika kamu menyinggung keluarga Duan kali ini, aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa tinggal di provinsi Houston. Frederick ini sangat kuat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkanmu, dia masih bisa membuatmu jijik. Selain itu, selama kompetisi seni bela diri, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, seperti Frederick Duan secara tidak sengaja dipukuli sampai mati oleh Aiden, itu bagus sekali. Memikirkan hal ini, suasana hati Logan sedang baik, dan ada sentuhan kegembiraan dan dingin di matanya. Pusat tempat perjamuan. Aiden mengabaikan tudingan orang-orang di sekitarnya, mengerutkan kening dan melirik ke arah Frederick Duan, berkata, apakah kamu yakin ingin melawanku? Kau tahu, orang yang ingin kuhadapi bukanlah keluarga Duanmu. Frederick Duan mengira Aiden telah menyerah, jadi dia mencibir dan berkata, berhentilah berbicara omong kosong, tidak peduli dengan siapa kamu ingin berurusan, karena kamu telah menyinggung keluarga Duan saya, kamu harus melewati saya terlebih dahulu. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin di matanya meledak. Dia bergerak seperti harimau menuruni gunung. Dia melompat dan berbalik dengan cepat di udara. Kakinya merobek udara seperti cambuk baja dan mengarahkan keras ke kepala Aiden. Bergeraklah. Melihat ini, Aiden mengerutkan kening semakin dalam. Melihat kaki cambuk mengaum di depannya, Aiden bahkan tidak bergerak. Di tengah tatapan kaget semua orang, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. Ledakan. Kaki cambuk Frederick Duan, yang seberat 1000 keping, sebenarnya diambil langsung olehnya dengan meremehkan. Ketika serangannya gagal, wajah Frederick Duan sedikit berubah, tetapi dia tidak berkecil hati sama sekali, dan semangat juang di matanya menjadi lebih panas. Orang ini memang seorang master. Haha, ambil langkahku. Dia tertawa liar, dan tubuhnya berguling seperti naga di udara. Ketika momentum besar muncul dari tubuhnya, energi cahaya dan transparan bergerak dengan cepat di sekelilingnya. Dan saat berikutnya, dia mengikuti tusukan yang dihadang oleh Aiden dan melompat. Ketika energi perak melonjak, dia tiba-tiba meninju Aiden ke arah berputar dan memukulnya di atas kepala. Kekuatan spiral. Saat energinya berputar, pakaian Aiden yang robek mengeluarkan suara yang keras, tetapi tubuhnya berdiri seperti naga dan baja, tidak bergerak.
Langkah ini cukup menarik. Aiden tersenyum tipis, dengan cahaya aneh di matanya, dan tiba-tiba tersenyum. Lupakan saja, aku akan menunjukkan padamu apa, jalan spiral, yang sebenarnya. Saat dia berbicara, semburan energi sejati hijau melonjak keluar dari tubuhnya, dan momentum yang kuat meledak. Kaki kanan Aiden tiba-tiba mundur setengah langkah, lalu perlahan mengarahkan jarinya ke udara. Jari ini terlihat sangat lambat, namun sebenarnya sangat cepat. Jaraknya sangat dekat, bahkan sepertinya bisa menembus ruang. Cici. Ketika suara yang keras terdengar di seluruh ruang perjamuan dengan frekuensi yang sangat rendah, semua orang tampak jelek dan tanpa sadar menutup telinga mereka. Yang lemah dan beberapa wanita lemah bahkan lebih pucat saat ini, berkeringat banyak, dan hampir pingsan. Apa yang sedang terjadi? Apakah medan magnet berada di suatu tempat dalam kekacauan? Apakah ini serangan son? Ketika semua orang di lapangan berada dalam kebingungan, wajah Frederick Duan, yang awalnya penuh percaya diri, berubah untuk pertama kalinya di udara. Seolah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, dia menatap Aiden dengan mata ngeri, mengertakkan gigi, berteriak dengan marah, dan hendak mundur. Namun saat berikutnya, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mundur. Bab 203, kamu tidak layak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Pada saat ini, melihat Aiden yang acuh tak acuh, Frederick Duan menyadari kesalahpahaman dalam menghadapi lelaki tua itu. Mungkinkah pria yang terlihat lebih muda dari dirinya ini sebenarnya adalah seorang ahli seni bela diri? Begitu ide konyol muncul di benaknya, dia membuangnya dalam sekejap. Ini sama sekali tidak mungkin, bagaimana seorang ahli bela diri bisa dicapai dengan begitu mudah. Di tengah kilat dan batu api, dalam krisis yang dahsyat, dia tidak berani menahan diri sama sekali. Di tengah gemuruh, aura Frederick Duan meletus seperti gunung berapi, dan aura perak melonjak seperti gelombang udara yang mengepul, langsung membentuk perisai perak besar di tinjunya. Segera setelah itu, saat aura perak mengembun, penghalang aura lainnya diletakkan di depannya dalam sekejap mata. Saat berikutnya, aliran udara berputar hijau yang seperti jari langsung mengenai aura perak di tinjunya. Aura perak bergetar hebat, dan terkoyak oleh jari-jari hijau dalam sekejap mata. Dan serangan jari ini tidak pernah berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia menabrak tangan kanan Frederick Duan. Tinju Frederick Duan dipenuhi darah dan daging, dan tulangnya seputih salju. Pupil matanya menyempit, pembuluh darah muncul di dahinya, matanya merah, dan ekspresinya sangat gila. Hancurkan untukku. Swoosh. Energi yang kuat dan kekuatan darah meledak dari tinjunya, menghalangi aliran udara di jari-jari hijau sejenak, dan kemudian terkoyak dalam sekejap. Itu juga merupakan jeda sesaat. Dia akhirnya sedikit mengangkat lengan kanannya, menghindari energi spiral biru yang menakutkan. Saat berikutnya. Puff. Ada suara seperti kain robek, dan Frederick Duan tiba-tiba berlutut di tanah di udara. Wajahnya pucat, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan napasnya berat. Di bahu kanan, lubang darah transparan tiba-tiba muncul, dan seragam militer di dada langsung berlumuran darah, yang sangat mengejutkan. Mata Frederick memerah, dadanya naik turun dengan hebat, dia berdiri perlahan, menatap Aiden, dan berkata dengan suara serak, ini aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Boom. Namun sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari belakangnya, tanpa sadar dia menoleh dan melihat pemandangan di kejauhan, wajahnya langsung kusam. Di kejauhan di belakangnya, sebuah patung marmer besar telah hancur berkeping-keping, dan rerumputan hijau ditutupi pecahan batu. Dan di atas sisa separuh patung, samar-samar terlihat lubang spiral sebesar mulut mangkuk. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi juga ekspresi semua orang yang hadir menjadi sangat luar biasa. Jari Aiden benar-benar meledakkan patung marmer sepanjang hampir 10 meter dengan berat puluhan ton. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti akan mengira itu hanya fantasi. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri saat ini, ekspresi semua orang sangat terkejut hingga mereka saling memandang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah patung ini rusak?
Seorang wanita muda dengan rambut bergelombang menutup mulutnya dan berkata dengan ekspresi kusam di wajahnya. Semua orang sadar dan menatap wanita itu dengan marah. Tolong, patung ini terbuat dari marmer murni, bukan proyek jelek, dan tidak terbuat dari kertas sama sekali, bagaimana bisa dikatakan rusak? Semua orang tersentak, lalu menatap Aiden, yang memiliki ekspresi tenang, dengan sentuhan antusiasme dan kekaguman di matanya. Dia adalah sosok seperti dewa yang memecahkan bebatuan gunung dengan satu jari. Wajah Harun kusam, dia menelan ludah, menatap punggung Aiden, dan menunjukkan senyuman masam. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Aiden begitu tenang dan percaya diri tidak peduli situasi apa yang dia hadapi. Tanpa dia, sampai batas tertentu kekuatan seseorang, semua konspirasi dan trik akan menjadi lelucon di hadapannya. Bailey menutup mulut kecilnya, seolah dia baru pertama kali bertemu Aiden, dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia, seorang siswa murahan, bukanlah orang biasa, dia masih sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Di antara kerumunan di kejauhan, pupil mata Logan menyempit dan wajahnya sangat muram. Kekuatan Aiden ini lebih kuat dibandingkan saat perjalanan ke Misty Valley. Sayangnya langkah ini gagal membunuh Frederick Duan. Di lapangan, Aiden memandang Frederick Duan, yang tampak tertegun, dan berkata dengan tenang, "Bagaimana, apakah kamu ingin melanjutkan 9 gerakan berikutnya?" Frederick Duan mengertakkan gigi dan tetap diam. Dia mengingat jari Aiden yang tampaknya tidak mencolok di benaknya. Tiba-tiba muncul sedikit ejekan pada diri sendiri. Jadi, apakah itu kekuatan sebenarnya dari kekuatan spiral? Memadatkan energi menjadi suatu titik, dengan menggunakan kekuatan rotasi, ia dapat mengobrak-abrik semua rintangan dan menerobos semua rintangan. Ketika energi terkondensasi hingga puncaknya, ia akan meledak lagi, membentuk kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Ternyata kali ini kegunaan spiral power yang sebenarnya. Pada saat yang sama ketika dia menyadari hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kemacetan yang telah menjebaknya selama 2 tahun mulai menunjukkan tanda-tanda mengendur pada saat ini. Benar saja, melawan yang kuat adalah jalan pintas menuju terobosan. Wajah Frederick Duan meledak menjadi ekstasi, ekspresinya menjadi bersemangat, dan semangat juang di matanya menyala-nyala, dia menatap Aiden dan tertawa keras, "Tentu saja aku akan datang." Hari ini, dia akan menggunakan tangan Aiden untuk mencapai kesempurnaan kekuatan batin. Kakak laki-laki. Maxwell ketakutan dengan pukulan mengerikan Aiden kali ini, dan berbicara dengan wajah khawatir. Frederick Duan mengabaikannya sama sekali, dengan ekspresi gila di wajahnya, dia mengeluarkan sepasang sarung tinju berwarna gelap dari tangannya dan memakainya, dan auranya tiba-tiba meledak. Seragam militer langsung terkoyak oleh aura kekerasan, memperlihatkan otot tubuh bagian atas berwarna perunggu, di atas kulitnya, lapisan aura perak halus mengalir seperti baju besi perang, memberikan tekstur yang tidak bisa dihancurkan. "Ambil pukulan meriam dariku." Ledakan. Ketika dia meninju, itu seperti bola meriam yang meledak. Ketika udara yang bergetar menderu kencang, orang-orang yang menonton di kejauhan mundur lagi. Wajah Aiden acuh tak acuh, tapi ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Apakah Frederick Duan benar-benar berpikir bahwa dia tidak berani membunuhnya? Dengan penglihatannya, mustahil untuk tidak melihat perbedaan antara dirinya dan dirinya sendiri. Setelah mengetahui kekuatannya sendiri, jika dia masih berani bertarung dengannya, hanya ada satu kemungkinan dia mengandalkan status keluarga Duannya, dan kemudian dia akan menggunakannya sebagai batu asah. Memikirkan hal ini, mata Aiden menjadi lebih dingin. "Anda ingin saya menjadi batu asah Anda, apakah Anda layak?" Mendengus. Pada saat yang sama ketika Frederick Duan meninju, Aiden mendengus dingin, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Desir. Seperti kilatan petir, lapisan guntur dan kilat yang menyilaukan menyelimuti tubuh Aiden, merobek ruang dalam sekejap, dan menabrak tinju Frederick Duan seperti kereta super cepat. Klik. Saat terdengar suara nyaring, lengan kanan Frederick Duan langsung patah akibat benturan tersebut, wajahnya berubah drastis, dan ia dipukul oleh Aiden sebelum ia sempat melakukan gerakan apapun. Dentur. Guntur dan kilat menderu-deru di kehampaan. Tubuh Frederick Duan seperti burung dengan sayap patah, dan perisai aura di sekelilingnya tidak dapat menghentikannya sama sekali, langsung hancur dan dibuang ketika seluruh tubuhnya hangus hitam. Namun, hal ini belum berakhir. Tabrakan sederhana membuat Frederick Duan tidak dapat melawan, tetapi Aiden tidak menghentikan gerakannya.
Dia mengambil satu langkah ke depan, seperti terbang melalui kehampaan, dan langsung bergerak melintasi langit Frederick Duan. Niat membunuhnya tidak disembunyikan, dan dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, aku ingin. Apakah kamu ingin aku menjadi batu asah? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Bab 204, 5 Guntur Dharma. Meskipun suara Aiden tidak nyaring, itu seperti guntur, meledak di benak Frederick Duan. Ekspresi Frederick Duan berubah drastis. Apakah Aiden akan membunuhnya? Beraninya dia. Meski kekuatannya sebanding dengan alam transformasi, namun ada juga master transformasi dari keluarga Duan di belakangnya, bukankah dia takut dengan balas dendam keluarga Duan? Dalam kilatan petir, matanya kusam dan wajahnya ngeri, dia hanya melihat wajah dingin Aiden, seperti dewa, mundur. Berdengung. Kekosongan berguncang, dan dengan tendangan Aiden, udara meledak, dan seluruh dunia tampak membeku, Frederick Duan juga membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak. Dalam krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, energi seluruh tubuh Frederick Duan melonjak dengan liar, mengeras menjadi lapisan padat perisai aura di depannya, tetapi perisai itu hancur dalam sekejap di bawah tendangan menakutkan Aiden. Engah. Hati Frederick Duan meraung saat kekuatan mengerikan datang ke tubuhnya. Organ dalamnya sepertinya ditekan oleh gunung besar, dan ketika akan hancur berkeping-keping, ada sedikit keputusasaan di matanya. Di luar dugaan, dia, Kapten Tim, Pedang Tajam, wilayah militer Jinling Hoston, tidak tewas di medan perang di tengah hujan peluru, namun ia akan mati di tangan seorang pemuda hari ini. Saat ini, dia tiba-tiba menyesalinya. Tuan yang kuat tidak bisa dihina. Sebenarnya aku ingin menggunakan seorang master yang kuat sebagai batu asa bagiku untuk menerobos tanpa persetujuan dari seorang master yang kuat. Tepat ketika dia hampir putus asa. Tiba-tiba, sosok berbaju putih muncul di udara. Teman kecilku, mohon ampun. Sosok putih itu begitu cepat sehingga muncul di depan Frederick Duan dalam sekejap, menariknya ke atas, dan menghilang dalam sekejap. Ledakan. Saat kedua orang itu menghilang, suara gemuruh yang keras terdengar, dan sebuah lubang besar muncul di tanah tempat Frederick Duan berada. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar di sekitar lubang tersebut, yang sangat mengejutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tersentak. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Di kejauhan, seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah tau putih dan sanggul di kepalanya sedikit berantakan, dia memandang Aiden, mengatupkan tangannya dan berkata, teman kecil, mohon belas kasihan kepada orang lain. Ambil satu gerakan saja dariku dan aku akan mengampuni dia. Saat Aiden berbicara, kilat menyambar di sekujur tubuhnya, guntur dan kilat menyambar di kehampaan, dan sosoknya menghilang. Melihat ini, lelaki tua berjubah tau putih tampak sedikit jelek, mendengus dingin, dan berkata, kalau begitu, saya, penganut Tao yang malang, akan belajar dari trik cerdik yang mulia. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan seberkas cahaya hijau menyelimuti Frederick Duan dan jatuh ke ruang terbuka. Tetaplah di sini. Sebelum dia selesai berbicara, lampu hijau di sekelilingnya melonjak. Dalam sekejap, sosok samar-samar berjubah tingkat tinggi muncul di belakangnya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, wajahnya sangat serius, dan dia berteriak dengan keras, petir surgawi, 5 Guntur Dharma, maaf. Gemuruh. Awan gelap bergulung di langit, dan dalam sekejap, petir perak tebal meledak di langit. Sosok Aiden berhenti sebentar dan muncul dalam sekejap. Dia memandang lelaki tua berjubah putih itu dengan heran. Metode guntur petir surgawi. Lelaki tua berjubah putih itu tampak sombong dan berkata dengan tenang, tepat. Sulaiman Bel Penatua Tao guru surgawi dari Gunung Diven di Taban, dan utusan khusus Istana Surgawi Hoston dari Sundari, datang ke sini hari ini. Saya diundang oleh Nona Bai. Saya tidak ingin menjadi musuh teman kecilku. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Istana Surgawi. Aiden sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata, apakah kamu kenal Robert Flip? Sulaiman Bel tampak terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana Anda mengenal Penatua Chen? Ini hanya pertemuan satu kali. Wajah Sulaiman Bel sedikit kental. Dia telah mengasingkan diri sebelum menerobos, dan dia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Dia diundang oleh Mauren untuk datang ke sini hari ini. Keluarga Bai memiliki hubungan dekat dengan Gunung Diven Petir Surgawi, jadi dia datang sendiri. Saya tidak menyangka akan menemui pemandangan ini. Frederick Duan adalah cucu langsung dari Pedang Manusia Hujan, keluarga Duan yang terkenal di Provinsi Hoston.
Bagaimana dia bisa menyaksikannya dipenggal oleh Aiden? Jadi ada adegan berikutnya. Meski dia cukup tidak puas dengan sikap Aiden barusan, dia tidak berani melebih-lebihkan saat merasakan aura berbahaya di tubuh Aiden. Aiden tersenyum tipis, dan tiba-tiba ada cahaya aneh di matanya. Saya sudah lama mendengar bahwa metode petir guru surgawi adalah yang paling kuat di dunia, dan saya sudah lama ingin melihatnya. Melihat Aiden masih menolak menyerah, Sulaiman Bell sedikit mengernyit, menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu harap berhati-hati. Wajahnya serius, dan sosok hijau di belakangnya tiba-tiba berdiri, mengarahkan jarinya ke Aiden dari jauh. 5 guntur meluruskan hukum, 3 guntur muncul. Gemuruh. Langit dan bumi bergemuruh, dan di malam hari, awan gelap muncul dari udara tipis di udara. 3 guntur perak yang menyilaukan tiba-tiba menyelimuti Aiden. Aiden berdiri di sana, seolah-olah dia ketakutan, berdiri dengan hampa, melupakan gerakannya. Di kejauhan, wajah Nico sedikit berubah, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Saudara Sanders, ada apa dengan Aiden? Cepat bersembunyi. Guntur ini bukan lelucon. Jika tidak berhasil, kita bisa mengaku kalah. Harun menatap Aiden dengan cemas, tetapi tidak bisa membantunya sedikit pun. Bailey juga terlihat kaget dan menatap Aiden dengan ekspresi yang rumit, apakah dia masih bisa menciptakan keajaiban kali ini? Perubahan di lapangan melampaui ekspektasi semua orang. Tidak ada yang menyangka Aiden berani membunuh Frederick Duan secara tiba-tiba. Akhirnya, bahkan para tetua Istana Surgawi, Departemen Khusus Kerajaan Sundari, keluar. Maxwell dan Logan di antara kerumunan di kejauhan menjadi sangat bersemangat saat ini. Hanya mata Frederick yang sangat rumit, dan dia melihat sosok Aiden dalam diam. Pukulan Aiden padanya sungguh terlalu hebat. Dia telah dipuji sebagai putra surga yang bangga sejak dia masih kecil. Dia menjadi kapten tim pedang tajam pasukan khusus Houston di usia muda. Budidaya seni bela dirinya telah mencapai tahap akhir kekuatan internal, dan masa depannya tidak terbatas. Tapi sekarang, dia dengan mudah dikalahkan oleh seorang pemuda yang lebih muda dari dirinya, dan jika Sulaiman Bell tidak muncul tepat waktu, dia akan kehilangan nyawanya. Memikirkan hal ini, ada keengganan yang mendalam di matanya. Bagaimana mungkin aku, Frederick Duan, kalah dari pria yang lebih kecil dariku? Matanya merah, dan dia seperti binatang buas ketika dia menggeram pelan. Klik. Guntur melanda. Sosok Aiden langsung tenggelam oleh kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Di kejauhan, beberapa gadis pemalu sudah menutup mata mereka, apakah mereka akan berubah menjadi arang jika disambar petir sebanyak itu? Dan mata Sulaiman sedikit fokus, menatap pusat guntur, dan entah kenapa ada perasaan tidak nyaman di hatinya. Masuk akal bahwa bahkan seorang pejuang di tahap tengah alam transformasi akan mengalami kesulitan melawan 5 guntur Dharma dan 3 gunturnya. Aiden terluka parah bahkan jika dia abadi, tetapi mengapa dia masih merasa seperti ini di dalam hatinya? Segera, dia tahu mengapa dia merasa tidak nyaman. Di matanya yang tumpul dan terkejut, guntur perlahan menghilang, dan sesosok tubuh kurus perlahan melangkah maju dengan guntur menakutkan yang mengelilinginya. Bab 205 Guntur Misterius Malam Ilahi. Di alun-alun, suasananya sangat beku. Meskipun orang-orang ini adalah tokoh terkemuka di Provinsi Houston, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ketika dia melihat sosok Aiden lagi, kekaguman di matanya sudah sangat ekstrim. Membawa guntur dan menunjuk ke bebatuan yang pecah, ini hanyalah sosok abadi yang legendaris. Bagaimana mungkin ahli dari keluarga abadi tidak kagum? Wajah Aiden acuh tak acuh, dan guntur dan kilat yang berkobar melonjak di sekelilingnya, benar-benar seperti dewa guntur 9 surga yang datang ke dunia. Melihat Sulaiman Bell yang ketakutan, dia berkata dengan sedikit kecewa, apakah ini metode guntur petir surgawi? Sepertinya itu biasa-biasa saja. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit dalam pikirannya. Peradaban budidaya di muka bumi ini benar-benar hancur. Master Langit Gunung Harimau Naga Dao dikatakan sebagai metode petir yang paling kuat di dunia. Namun, kekuatan metode petir ini bahkan tidak sekuat kekuatan petir yang dilahirkan. Dari latihan tubuh abadi guntur surgawi, Lei Gang yang melindungi tubuhnya sulit ditembus, yang sebenarnya merupakan klaim yang sia-sia. Faktanya, Aiden salah dalam hal ini. Tingkat teknik apa yang dimaksud dengan tubuh abadi guntur surgawi? Itu adalah metode pelatihan tubuh terbaik di dunia kultivasi. Bahkan jika ada jejak kekuatan guntur yang melekat pada tubuh abadi Tianlei, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada 5 guntur Dharma milik Sulaiman Bell.
Selain itu, meskipun metode petir-petir surgawi sangat kuat, namun banyak juga yang telah hilang, dan warisan di dunia sekuler tidak lengkap sama sekali, sehingga kekuatan metode petir relatif lemah dari sekte lain, metode guntur petir surgawi masih sangat kuat. Setelah mendengarkan kata-kata Aiden, Sulaiman Bell meniup janggutnya dan melotot dengan marah, wajah lamanya penuh dengan kekesalan, dan berkata dengan marah, anak muda dengan mulut kuning, nada bicaramu begitu besar. Lupakan saja, hari ini adalah pertarungan pertamaku sejak aku dipromosikan menjadi pengontrol dewa. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari teknik guru surgawi Tao Gunturku. Oh, Aiden tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Huff. Pada saat ini, Sulaiman Bell juga sangat marah atas kesombongan Aiden, dan mencibir, saya harap kamu masih bisa percaya diri nanti. Wajahnya serius, jubah putihnya tertiup angin kencang oleh momentum yang kuat, dan lingkaran cahaya hijau di sekelilingnya menyebar menjadi lingkaran besar seperti air mengalir. Saat cincin itu berdengung, tubuh Sulaiman Bell bangkit perlahan seperti makhluk abadi. Di kejauhan, semua orang tercengang saat melihatnya. Penerbangan. Apakah ini kultivator sihir legendaris? Dia sungguh luar biasa. Berdiri di angkasa, terbang ke angkasa dan lepas dari bumi, ternyata kekuatan manusia benar-benar bisa melakukannya. Kultivator sejati hanyalah dewa yang hidup. Penatua Istana Surgawi, reputasinya memang pantas diterima. Aiden itu masih terlalu muda dan berani memprovokasi guru surgawi dengan cara ini. Saya khawatir dia akan menderita kerugian besar. Semua orang membicarakannya. Namun, Aiden tidak mempedulikannya. Dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Sulaiman dengan tenang, seolah dia siap untuk mengambil tindakan. Wajah Sulaiman pucat, dia mengertakkan gigi, menamparkan dahinya, dan jimat ilusi kecil tiba-tiba muncul. Jimat itu berwarna biru muda, dan ada tekanan besar saat lingkaran cahaya beredar. Setelah melakukan semua ini, Sulaiman Bell tidak ragu-ragu sama sekali, segera setelah sidik jarinya berubah, jimat hijau ilusi itu langsung mengembang tertiup angin, dan dalam sekejap mata, liontin hijau ilusi terbentuk di udara. Ketika ledakan kekuatan terlarang tiba-tiba terjadi, tubuh Aiden langsung diselimuti oleh lingkaran cahaya hijau. Wajah Sulaiman Bell serius, sementara sidik jarinya berubah, dia minum dengan suara rendah. Guntur misterius malam ilahi melambangkan hukuman surga, dan ia ada di sini untuk menginduksinya dengan pikiran. Ledakan. Saat suaranya turun, guntur bergemuruh di antara langit dan bumi, dan awan gelap tiba-tiba memenuhi langit malam yang masih dipenuhi cahaya bulan dan bintang. Petir setebal mulut mangkuk tiba-tiba jatuh dari awan gelap, dan langsung mendarat di piring biru di udara. Berdengung. Hijau Dharma bersinar terang dan bergetar hebat. Kekuatan guntur langsung bergabung dengan hijau Dharma, berubah menjadi binatang petir yang tampak seperti harimau tetapi bukan harimau, dan tampak seperti naga tetapi bukan naga. Tiba-tiba ia mendarat di kepala Aiden. Mengaum. Raungan binatang buas yang tak terlihat memicu badai, dan gelombang udara kuat yang berpusat pada Aiden menyapu sekeliling dalam sekejap. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua menutupi wajah mereka dan mundur, hati mereka terkejut hingga tidak bisa pulih lagi. Ketika dia melihat binatang suci ini, Aiden akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Bergabung. Sangat menarik bahwa metode guntur petir surgawi sebenarnya dapat menggunakan kekuatan jimat untuk menggunakan kekuatan binatang itu untuk menangani hukuman atas nama orang lain. Ini cukup menarik. Tetapi menggunakan kekuatan orang lain, bagaimanapun juga, adalah hal yang asing, dan itu hanya bitah. Ketika dia memikirkan hal ini, Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak berpikir lagi. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, kilatan petir keluar dari matanya. Dia berdiri dengan bangga, seperti lembing yang menembus langit. Di mana dia berdiri, kilat menyambar di sekelilingnya. Saat dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba meninju ke arah langit. Kamu hanyalah hantu binatang yang diubah oleh guntur. Beraninya kamu berpikir untuk menghukum dirimu sendiri atas nama surga. Mari kita lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Gerakan kelima dari 9 gerakan dalam pertempuran akan membelah langit. Klik. Sepertinya langit sedang runtuh. Aiden meninju. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan segalanya tampak membeku. Dan saat dia mengayunkan tinjunya, itu seperti meteor yang menghancurkan langit dan dunia. Ganas, kejam, dan tak tertahankan. Saat berikutnya. Di tengah semua tatapan tumpul dan ngeri, tinju Aiden langsung bertabrakan dengan hantu binatang raksasa di udara.
Di langit malam, cahaya terik yang sulit untuk dilihat tiba-tiba muncul. Cahaya yang menyala-nyala itu seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, merobek bayangan perkasa dari makhluk mitos di udara dalam sekejap. Ledakan. Sebuah suara yang dalam menyebar ke seluruh alun-alun. Hantu yang terbentuk oleh guntur dan jimat berubah menjadi bintang dan menghilang dalam sekejap mata. Di tempat yang sama, tubuh Aiden berdiri dengan bangga, wajahnya masih sangat acuh tak acuh. Sungguh konyol kalau binatang kecil ini ingin menghukum Tuhan atas nama surga. Bahkan dia, Dewa Abadi Emmanuel, tidak berani menyombongkan diri bahwa dia berani menjatuhkan hukuman dengan telapak tangan surga. Meskipun kekuatan guntur bertanggung jawab atas hukuman, itu masih dalam aturan surga. Itu hanyalah angan-angan bagi orang biasa yang bahkan tidak memiliki dasar untuk membangun fondasi dan ingin menggunakan kekuatan binatang untuk mengendalikan hukuman guntur. Orang petir surgawi ini sangat melebih-lebihkan kemampuannya. Anda. Ekspresi Sulaiman Bel kusam, dan matanya masih sulit dipercaya. Dewa terkuat guntur misterius malam ilahi yang bisa dia gunakan dengan bantuan jimat hidupnya baru saja dihancurkan oleh pemuda ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajahnya menjadi merah dan putih, dan sulit menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Bian, itu adalah salah satu dari 9 putra naga leluhur legendaris, yang bertanggung jawab atas keadilan dan hukuman, dengan jejak berkah bayangan Bian. Bahkan seorang master hebat di tahap akhir transformasi harus memperlakukan guntur misterius malam yang ilahi ini dengan hati-hati, tapi dia sendiri. Pemuda bernama Aiden di depannya justru melanjutkan dengan pernyataan yang meremehkan. Dan apa yang dia katakan bahkan lebih memilukan. Engah. Wajah Sulaiman Bel memerah, dia sangat marah, dia memuntahkan seteguk darah, momentumnya lamban dan tubuhnya gemetar. Saat ini, semua orang di lapangan fokus pada Aiden dengan ekspresi berbeda. Maxwell semakin malu dan tidak berani mengatakan apapun. Shen Ronghuan dan Frederick Duan mengertakkan gigi dan tetap diam, mata mereka merah. Bailey dan Harun yang tadinya khawatir, akhirnya menghela nafas lega saat melihat ini. Mengabaikan tatapan semua orang, Aiden mengambil langkah maju, dan di bawah tatapan ngeri Logan, dia menariknya keluar dari kerumunan dengan cibiran di bibirnya. Nona Bai, jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh seseorang. Bersambung.